Oke teman-teman, balik lagi di channel saya teman-teman ya. Jadi seperti biasa di video kali ini saya akan bahas atau berbagi tentang gagal bayar di aplikasi kredit pintar teman-teman ya. Jadi di sini saya mempunyai aplikasi kredit pintar itu tidak dibayar sekitar 6 bulan lebih teman-teman tidak dibayar ya. Dan pinjamannya sekarang sudah mencapai sekitar 15 juta di aplikasi kredit pintar. Nah, seperti apa risikonya? Nah, simak terus video ini sampai selesai teman-teman ya. Karena di video ini saya akan berbagi seperti biasa pengalaman tentang gagal bayar pinjaman online yaitu kredit pintar. Oke, tanpa basa-basi seperti biasa buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa luangkan waktu dulu untuk subscribe teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru ya, karena channel ini selalu berbagi tentang pengalaman-pengalaman gagal bayar di pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya, seperti itu. Oke, seperti biasa yang pertama-tama teman-teman ya, kita buka aplikasinya ya. Tujuan saya buka aplikasi agar teman-teman juga bisa lihat berapa tagihan dan sudah telat berapa, agar kalian tahu ya. Agar kalian tidak menganggap saya hanya bercerita atau dongeng seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini saya tidak mengajak kalian untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Di sini intinya saya berbagi pengalaman agar teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi kredit pintar ya tidak terlalu panik ataupun ketakutan ya. Ketakutan yang berlebihan seperti itu. Oke, langsung saja di sini saya akan buka aplikasi kredit pintar. Oke teman-teman, nah di sini sudah saya buka ya untuk aplikasi kredit pintar teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi kredit pintar ini aplikasi yang sudah legal ya, tapi bukan ilegal ya, tapi sudah resmi OJK ya, yaitu aplikasi kredit pintar. Oke, nah di sini teman-teman untuk tampilan awal seperti ini kalau kita buka aplikasi kredit pintar. Nah, di sini ada sisa limit teman-teman ya. Limit Anda saat ini tinggal 6 juta. Jadi lumayan besar limit di kredit pintar ini teman-teman ya. Tapi ini sudah tidak bisa digunakan atau kita pinjam lagi nggak bisa, karena ada beberapa pinjaman yang nggak dibayar. Jadi limit ini sudah percuma. Kalau kalian sudah telat, kemudian ada sisa limit, kemudian kalian klik atau kalian coba ajukan lagi, itu sudah nggak bisa ya, karena ada pinjaman yang masih belum dibayar seperti itu. Oke, langsung kita buka ke tagihan. Di sini teman-teman ya. Nah, sudah kelihatan ya untuk tagihan seperti ini. Jadi teman-teman mungkin kalian sudah telat bayar, pastinya seperti ini tampilannya ya. Nah, untuk pinjamannya lumayan besar teman-teman ya. Jumlah tagihan 15.147.000 sekian sekian. Jadi 15 juta sekian sekian teman-teman ya. Jadi lumayan besar lah pokoknya. Jadi banyak teman-teman yang bertanya ke saya WA ataupun komentar di channel saya yang menanyakan tentang risiko gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Sebenarnya pertanyaan dari teman-teman itu banyak yang gagal cuma 1 juta, 2 juta, nggak banyak sih. Ada yang sebagian 5 juta, tapi ini lumayan besar ya. Jadi beda teman-teman, kalau besar atau kecil itu beda ya. Ya, kalau ini besar banget ya. Oke, resikonya seperti apa Bang? Nah, ya di sini saya akan menjelaskan. Ini kan ada dua cicilan. Nah, di sini 26 Maret keterlambatan 227 hari. Untuk cicilan yang pertama itu 2.670.000 sekian sekian. Jadi ini sudah lewat teman-teman, atau sudah telat lah ya. Sudah telat bayar 227 hari, sekitar 6 ya, 6 bulan, 7 bulan ya. 7 bulan lebih teman-teman ya. Jadi sekitar 7 bulan, hampir 8 bulan. Untuk cicilan yang pertama itu 2.600.000. Kemudian untuk cicilan yang kedua 26 April keterlambatan 196 hari. Ya, sekitar 6 bulan, 12 juta untuk cicilan. Jadi lumayan ya. Ya.
Jadi ini sudah berhenti lah ya, untuk bunga sudah berhenti. Jadi untuk bunga ini sudah tidak berjalan lagi karena sudah lewat dari 3 bulan teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman yang masih belum paham, untuk bunga itu akan tetap berjalan selagi kalian masih belum bayar. Tapi ada jangka waktunya. Misalkan teman-teman masih belum bayar, telat 1 bulan, 2 bulan, itu tetap berjalan untuk bunganya. Tapi kalau sudah lewat 3 bulan itu akan berhenti. Jadi sudah stop untuk bunga. Jadi masih banyak sih sebagian dari teman-teman yang gagal bayar itu menanyakan tentang bunga. Bang, sampai kapan bunga pinjol kalau kita nggak bayar? Sampai 3 bulan. Kalau kalian masih belum bayar sampai 3 bulan, itu kalian akan bertambah untuk bunga atau denda itu akan bertambah. Ya, misalkan sudah 3 bulan lebih bang, ya kalau sudah 3 bulan baru berhenti, sudah stop. Tinggal cicilan yang kedua. Kalau nggak ada cicilan yang kedua ya sudah berhenti semuanya gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk bunga, misalkan teman-teman nggak bayar selama 3 bulan atau masih belum 3 bulan, itu akan tetap berjalan untuk bunga. Tapi kalau sudah lewat 3 bulan untuk cicilan yang pertama, contohnya seperti ini sudah berhenti. Cicilan yang kedua sudah lewat dari 3 bulan itu baru berhenti. Jadi ini sudah stop di angka 15.147.000 sekian-sekian ya. Oke, resiko yang pertama sudah pasti kalau kalian nggak bayar itu pastinya ditagih, ditelepon, di WA, itu sudah biasa teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman telat 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu itu akan ditelepon di WA. Bahkan kalau kalian sudah lewat 3 minggu ke atas itu biasanya ada semacam teror ya. Yang pertama tim kolektor mau datang ya. Itu sudah pasti ya, sudah pasti. Bang, kalau ada WA dari pihak Kredit Pintar DC mau datang itu benar apa enggak? Itu enggak akan benar ya. Karena DC Kredit Pintar kalau mau datang ke rumah itu enggak seperti itu ya. DC kalau mau datang ke rumah itu diem, senyap ya, enggak mengisi apa ya, enggak memberikan informasi kayak surat kirim video ataupun foto DC yang ada di perjalanan, itu nggak bakalan datang kalau seperti itu ya. Kalau datang DC Kredit Pintar itu senyap atau diam-diam seperti itu ya. Nah untuk pengalaman saya seperti ini teman-teman ya, gagal ini ya seperti itu, nggak datang. Kalau dapat surat atau foto itu nggak datang, diteror, ditelepon dengan cara-cara seperti itu. Jadi buat teman-teman nggak usah terlalu takut, itulah risikonya. Dan aplikasi ini untuk tagihan 15 juta ini pernah didatangi tapi sekitar hampir 1,5 bulan itu baru datang ya. Datangnya seperti apa bang? Datangnya ya menagih, DC menagih ke rumah, Kemudian DC-nya datang itu nggak pernah kayak WA, kirim surat, atau posisi Anda di mana sekarang, nggak pernah. Kalau seperti itu nggak pernah. Itu senyap, diem. Ya, nggak ada WA kayak gitu. Posisi Anda di mana sekarang ya. Tim kami mau datang. Itu nggak seperti itu datangnya. Datangnya itu diem. Ya, saya sering infokan buat teman-teman, misalkan teman-teman telat bayar di pinjaman online apapun, misalkan dapat surat atau WA katanya DC mau datang, itu nggak bakalan datang, itu nakut-nakutin. Ya pinjaman online apapun, kalau memang mau datang itu senyap atau diam, nggak menginformasikan lah ya seperti itu. Kalaupun ada ya mungkin telepon 1 kali, itu aja sih. Nah untuk aplikasi yang 15 juta ini di Kredit Pintar ini pernah didatangi 1 kali ya. Kemudian pernah didatangi ya tinggal bilang sih, misalkan teman-teman didatangi ya, misalkan tagihan berapa ya. Ya tinggal kalian bilang, iya Pak masih belum ada dana Pak, sabar Pak, kalau sudah ada dana saya bayar. Seperti itu jawabannya kok. Ya, terus kemudian dia pulang untuk DC itu. Setelah pulang besoknya WA lagi, 2 hari lagi atau 3 hari mau datang katanya. Ya tinggal bilang teman-teman sih, iya Pak silahkan ke rumah, tapi kalau saya nggak janji ya. Kalau mau melunasi, kalau ada dana saya bayar lewat aplikasi, seperti itu aja sih. Ternyata setelah 2 hari ya, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, ternyata DC-nya nggak datang lagi sampai sekarang, sampai 7 bulan. Ya jadi buat teman-teman tidak usah terlalu takut memikirkan DC ya, hadapi aja. Agar apa? Agar kalian tidak terlalu takut dan panik. Ya kalian coba berani aja, iya saya gagal bayar. Misalkan didatangi DC, siap saya
saya hadapi. Kayak gitu enak loh ya, nggak kalian ketakutan. Kalau teman-teman terlalu memikirkan DC gimana datang saya nanti malu, nah itu kalian akan ketakutan sendiri. Jadi intinya kalian harus ikhlas. Ya saya gagal bayar. Nah, misalkan DC mau datang silahkan aja ya. Ya kalau misalkan DC nagih ke rumah ya tinggal bilang kalau kalian nggak ada dana ya sudah seperti itu. Saran saya buat teman-teman misalkan didatangi DC, kalian jangan janji-janji ke DC-nya. Ya Pak, tanggal segini saya ada dana. Iya Pak, bulan depan saya ada dana. Jangan ya. Agar apa? Agar DC nggak datang lagi. Ya seperti itu ya. Jadi untuk aplikasi ini sejauh ini pernah didatangi DC satu kali. Daerah mana Bang? Daerah Jawa Timur ya. Ini punyaan saudara saya yang didatangi teman-teman ya. Jadi di sini saya cuma menginformasikan agar teman-teman tidak terlalu panik dan takut ya. Banyak sebagian dari teman-teman subscriber saya yang gagal bayar di aplikasi kredit pintar, itu banyak juga yang nggak didatangi. Ini cuma salah satu aja ya. Sebagian banyak yang gagal tapi nyatanya nggak didatangi gitu. Jadi gagal bayar di aplikasi kredit pintar itu tidak wajib didatangi, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang saat ini gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Jangan terlalu panik, semangat aja hadapi apapun resikonya agar kalian tidak terlalu panik. Oke teman-teman, tunggu video-video selanjutnya dari channel saya ya. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar teman-teman ya. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.